Jumpa lagi dengan channel Cerita Mbah. Kali ini Mbah mengangkat dongeng dari Jawa Tengah dengan judul Geger di Gua Kiskenda. Sumber cerita dari kumpulan cerita Nusantara lengkap dari Sekre Digital. Alkisah, di pegunungan Menoreh, Kulon Progo, terdapat sebuah gua bernama Kiskenda. Gua tersebut merupakan istana kerajaan dua makhluk kakak beradik yang bernama Mahesa Suro dan Lembu Suro. Mereka adalah pemimpin berbagai macam binatang buas di daerah itu. Keduanya memiliki tubuh yang tinggi dan besar, berbadan manusia tapi berkepala binatang. Kakak beradik itu juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Konon, jika salah seorang di antara mereka yang meninggal, ia dapat hidup kembali setelah tubuhnya dilangkahi oleh saudaranya yang hidup. Pada suatu malam, Mahesa Suro bermimpi sedang bersanding di pelaminan bersama Dewi Tara, putri Sang Batara Indra dari Kahyangan. Keesokan harinya, Mahesa Suro bermaksud mewujudkan mimpi itu. Ia pun meminta adiknya, Mahesa Lembu, untuk melamar Dewi Tara di negeri Kahyangan. Betapa terkejut Lembu Suro saat mendengar permintaan kakaknya itu. "Jangan, Kakanda, Dewi Tara adalah bidadari yang paling cantik di Kahyangan. Bagaimana mungkin dewa-dewa akan menerima lamaran makhluk seperti kita ini? Sebaiknya urungkanlah niat Kanda itu," ujar Lembu Suro. "Tidak, adikku, mereka pasti takut menolak lamaranku, karena akulah yang paling sakti di jagat raya ini," kata Mahesa Suro dengan sombong. Mendengar tekad kuat kakaknya itu, Lembu Suro terpaksa berangkat ke Kahyangan untuk melamar Dewi Tara. Benar apa yang dikatakan Lembu Suro. Setibanya di Kahyangan, lamaran kakaknya langsung ditolak oleh para dewa. Akhirnya Lembu Suro kembali ke bumi tanpa membawa hasil. Alangkah marah Mahesa Suro saat mendengar kabar buruk tersebut. Ia tidak bisa menerima penolakan itu. "Kurang ajar, para dewa itu telah menghinaku. Mereka harus diberi pelajaran," ujar Mahesa Suro dengan geram. Pada saat itu pula Mahesa Suro mengajak adiknya untuk menyerang negeri Kahyangan. Begitu tiba di Kahyangan, mereka langsung mengamuk. Tak satupun dari para dewa yang mampu mencegah perbuatan biadab kakak beradik itu karena kesaktian mereka yang luar biasa. Setelah menghancurkan seluruh isi Kahyangan, Mahesa Suro membawa Dewi Tara ke bumi untuk dinikahi. Sementara itu, para dewa segera bermusyawarah untuk mencari cara agar dapat menumpas Mahesa Suro dan Lembu Suro serta membawa Dewi Tara kembali ke Kahyangan. Akhirnya mereka bersepakat untuk menggunakan kesaktian kadewatan yang bernama Aji Pancasona. Menurut mereka, hanya itulah satu-satunya cara yang dapat mengalahkan Mahesa Suro dan adiknya. Namun, kesaktian yang maha dahsyat itu hanya bisa digunakan oleh orang yang berhati luhur suci dan mampu mengendalikan nafsu sehingga ajian itu tidak digunakan secara sewenang-wenang. Setelah bermusyawarah, para dewa bersepakat untuk menyerahkan kesaktian Aji Pancasona tersebut kepada seorang pertapa bernama Subali. Ia adalah putra Rsi Gotama yang sedang bertapa di Surya Pringga. Sudah bertahun-tahun Subali bertapa di tempat itu dengan cara mematikan seluruh raga dan mengusahakan seluruh pancaran jiwanya kepada Sang Pencipta untuk memohon ampunan atas segala perbuatannya. Dalam keadaan konsentrasi penuh, tiba-tiba Subali terbangun dari pertapaan karena kedatangan Batara Guru bersama Batara Narada dan para dewa untuk menemuinya. "Wahai Subali, aku akan memenuhi segala permohonanmu, tapi dengan syarat terlebih dahulu kamu harus menumpas angkara murka yang bersemayam di tubuh Mahesa Suro dan Lembu Suro," ujar Batara Guru. Tanpa berpikir panjang, Subali langsung menyanggupi tawaran menarik tersebut. "Baik, Batara Guru, saya bersedia memenuhi syarat itu. Tapi bagaimana caranya saya bisa melakukannya? Bukankah kedua makhluk kakak beradik itu sangat sakti?"
tanya Subali. Tenang Subali, kami akan memberimu aji pancasona, tapi dengan syarat pula kamu harus berjanji untuk mempergunakannya bagi perdamaian di alam ini, ujar Batara Guru. Subali pun berjanji dengan sungguh-sungguh untuk menepati janjinya tersebut. Setelah menerima ajian pamungkas itu, Subali kemudian mengajak adiknya Sugriwo untuk membantu memerangi Mahesasura dan Lembu Suro. Setibanya di mulut gua Kiskenda, Subali meminta adiknya untuk tetap waspada dan berjaga-jaga di depan mulut gua. Adikku, kamu di sini saja, biar aku saja yang masuk ke dalam gua untuk menghadapi kedua makhluk itu, ujar Subali. Setelah itu Subali segera masuk ke dalam gua Kiskenda. Tak beberapa kemudian ia sudah kembali membawa Dewi Tara yang dirampas dari tangan Mahesasura. Sementara itu Subali akan menyelesaikan pertarungan dengan kedua penguasa gua Kiskenda itu. Sebelum kembali masuk ke dalam gua, ia berpesan kepada adiknya. Adikku, tolong kamu jaga Dewi Tara di sini. Jika darah yang mengalir keluar dari gua Kiskenda berwarna merah, maka akulah memenangi pertarungan itu. Namun jika darah berwarna putih yang mengalir, maka itu petanda aku yang kalah. Jika peristiwa yang kedua itu terjadi, maka segeralah kamu menutup gua ini dengan batu besar, ujar Subali. Ketika Subali masuk di dalam gua, maka terjadilah pertarungan yang sengit melawan Mahesasura dan Lembu Suro. Meskipun tubuhnya kecil, Subali dapat mengimbangi perlawanan kedua musuhnya yang bertubuh besar itu. Justru dengan tubuhnya yang kecil, ia dapat menghindar dan menyerang dengan gesit. Dengan aji pancasona, ia berhasil membinasakan Lembu Suro. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat Lembu Suro hidup kembali setelah tubuhnya dilangkai oleh Mahesasura. Demikian pula ketika ia berhasil membinasakan Mahesasura dan bisa hidup kembali setelah tubuhnya dilangkai oleh Lembu Suro. Subali sangat heran dan bingung melihat kesaktian kedua musuhnya. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan satu cara untuk menghadapinya, yaitu membinasakan mereka secara bersamaan. Dengan cara itu, mereka tidak bisa lagi saling melangkahi satu sama lain. Subali kemudian mengubah tubuhnya menjadi besar sebesar Mahesasura dan Lembu Suro. Pada saat yang tepat, ia memegang tanduk kedua musuhnya lalu membenturkannya. Tak ayal lagi, kepala kedua makhluk tersebut pecah sehingga darah bercampur otak yang berwarna putih mengalir keluar gua. Saat melihat darah yang berwarna merah bercampur warna putih, Sugriwo yang berada di depan mulut gua mengira saudaranya tewas bersama salah satu dari musuhnya. Dengan cepat ia menutup mulut gua itu dengan batu besar. Setelah itu ia segera meninggalkan tempat itu dan membawa Dewi Tara ke kayangan. Sesampai di sana mereka disambut oleh para dewa dengan perasaan sukacita. Para dewa merasa gembira karena Dewi Tara dapat kembali ke kayangan dengan selamat. Namun mereka juga bersedih karena Subali tewas dalam pertarungan itu. Sugriwo yang berhasil membawa pulang Dewi Tara dianugerahi hadiah, yaitu mempersunting bidadari cantik itu. Sebenarnya Sugriwo merasa berat menerima hadiah tersebut karena merasa bahwa yang lebih berhak menerimanya adalah Subali. Namun karena yakin kakaknya telah tewas, ia pun bersedia menerima hadiah itu. Tak beberapa lama kemudian, pesta perkawinan Sugriwo dan Dewi Tara pun dilangsungkan. Sementara itu, Subali yang baru saja mengalahkan Mahesasura dan Lembu Suro terperanjat ketika melihat pintu gua Kiskenda tertutup rapat dengan batu besar. Merasa dikhianati oleh adiknya, ia langsung naik pitam dan marah kepada Sugriwo. Dengan kesaktiannya, ia menendang batu besar yang menutupi mulut gua hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu, ia segera mencari Sugriwo ke negeri kayangan. Sesampainya di sana, ia mendapati Sugriwo sedang bersanding di pelaminan bersama Dewi Tara. Melihat hal itu, Subali semakin geram kepada adiknya. Hei Sugriwo, dasar adik tidak tahu diri, diberi amanat malah berkhianat, tuduh Subali dengan geram.
Baru saja Sugriwo akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, Subali langsung menghajarnya. Sugriwo pun berusaha mempertahankan diri karena merasa dirinya tidak bersalah. Akhirnya pertarungan sengit antara kedua saudara itu tidak terelakkan lagi. Pertarungan itu tidak akan berakhir sekiranya sang ayah Resi Gotama tidak segera melerai mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Sugriwo mengenai pemicu terjadinya pertarungan tersebut, Resi Gotama menjadi marah kepada Subali karena telah membuat malu keluarga dan mengaku berdarah putih. Menurut Resi Gotama, tidak ada manusia di dunia ini yang berdarah putih. Oleh karena ketakaburannya itu, Subali dikutuk oleh ayahnya sendiri. Kutukan itu disebutkan dalam sabdanya bahwa Subali akan mati oleh ksatria titisan Bahtara Wisnu bernama Prabu Rama Wijaya. Kutukan itu kelak terbukti dengan matinya Subali terkena panah sakti Prabu Rama Wijaya. Menurut cerita, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Subali sempat mengucapkan terima kasih kepada Rama karena telah membebaskan nafsu amarah yang melekat pada dirinya. Sementara itu, Sugriwo mendapat restu dari Resi Gotama untuk tetap menikah dengan Dewi Tara. Setelah menikah, Sugriwo membangun kerajaan yang diberi nama Pancawati di Gua Kiskenda. Demikianlah akhir dari dongeng kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah kecintaan kepada beragamnya khasanah dongeng Nusantara. Sampai jumpa dengan channel Cerita Mbah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.